Baiklah semuanya, Magnus Carlsen kali ini memainkan challenge di dalam catur online, di mana Magnus Carlsen akan melawan, kita sebut saja tanpa nama. Carlsen memegang putih, dan tanpa nama memegang hitam. Carlsen memulai permainan dengan pion C3. Zaragoza opening, membuka jalan untuk menteri, dan dibalas pion B5. Yang membuat Carlsen cukup terkejut, pion ini akan menahan menteri. Lanjut pion ke F3, gajah ke B7, dan raja ke F2. Bersiap akan memutar raja, lanjut pion ke E6, raja ke E3, kuda ke F6, raja ke D3, pion ke C5, raja ke C2, pion ke D5, menteri ke E1, gajah ke D6, dan raja sampai di tempat tujuan ke D1. Challenge yang begitu berat kalau buat saya, di mana tanpa nama sudah menguasai petak pusat, dan perwira yang sudah aktif menyerang, sementara Carlsen bisa dibilang baru 2 pion ini yang digerakkan, dan raja sudah tidak bisa mengamankan diri lagi dengan rokade. Tapi sebenarnya tidak. Kita lihat apa yang akan dilakukan juara dunia ini. Dilanjutkan tanpa nama menteri ke C7, menyerang pion H2 2 kali, pertama-tama Carlsen pion ke D3, dan benar gajah makan pion H2, kemudian pion maju ke C4, mengadu pion, tanpa nama gajah mundur ke G3, menyerang menteri, menteri ke E3, pion maju ke D4, masih menyerang menteri dan mengadu pion, tentu saja Carlsen tidak bisa memakan. Pion makan pion D4, dan file di sayap menteri yang ditempati raja akan terbuka. Jadi ayo kita kembali. Jadi dilanjutkan Carlsen menteri ke G5, menyerang pion F7 tanpa nama kuda B ke D7. Mengorbankan pion, kuda mensupport kuda, agar benteng bisa ke G8 nantinya. Ditolak lagi Carlsen dengan pion ke F4. Mencoba menjebak gajah. Ingat, di sini pion dilindungi oleh menteri dan gajah. Jadi tanpa nama terpaksa membawa gajah ke F2. Menyerang kuda, kuda ke H3. Menyerang balik gajah, dan gajah mundur ke E3. Mengadu gajah. Karena pion ini juga sedang teradu, jadi Carlsen menerima pertukaran, gajah makan gajah, pion makan gajah, dan menteri mundur ke G3, menyerang pion E3, tanpa nama pion maju ke C4, mengadu pion, menteri makan pion E3, pion makan pion D3. Tentu tidak bisa dimakan, karena benteng akan ke D8. Jadi dilanjutkan kuda ke D2, menambah perlindungan pion E4, dan kuda ke C5. Menyerang pion E4 3 kali, kuda ke F2, menambah perlindungan pion, dan barulah benteng ke D8. Pion ke G4, pion ke B4, mengadu pion. Ditolak lagi oleh Carlsen, pion maju ke C4, pion ke E5, mengadu pion, pion ke F5. Coba kita perhatikan, di sini tanpa nama punya langkah yang baik, dengan kuda C makan pion E4. Pengorbanan kuda, kuda makan kuda, kuda makan kuda, kuda makan kuda. Di sini stop. Gajah tidak memakan kuda. Lanjut menteri makan pion C4. Menyerang kuda 2 kali. Jika kuda bergerak, maka gajah akan memakan benteng. Jika gajah ke G2, melindungi kuda, tentu sebuah langkah blunder, karena menteri ke C2. Skak, angka paksa raja ke E1, dan menteri makan gajah. Menyerang benteng dan kuda 2 kali ini. Jadi ayo kita kembali. Di posisi ini setelah Carlsen pion maju ke F5,
Tanpa nama melanjutkan dengan benteng ke D4. Menekan lagi pion. Dan gajah ke G2 melindungi pion. Kuda ke A4. Menyerang pion B2. Benteng ke B1 melindungi pion. Menteri ke D6. Pion ke G5 mengusir kuda. Kuda ke D7. Carson raja ke E1. Kuda D ke C5. Benteng ke H3. Dan lagi-lagi di sini tanpa nama mempunyai sebuah langkah bagus dengan kuda ke C3. Pengorbanan kuda, di mana kuda menyerang benteng. Dan jika pion makan kuda, pion makan pion, menyerang kuda. Sekarang hitam punya 2 pion solid yang akan menyerang. Baiklah, analisisnya nggak usah terlalu jauh. Ayo kita kembali. Jadi setelah Carson benteng ke H3, di sini tanpa nama melakukan sebuah langkah blunder dengan pion ke H6. Yang langsung dimanfaatkan Carson dengan pion ke F6. Di mana pion tidak bisa memakan pion G5 karena benteng akan hilang, dan jika pion makan pion F6, maka benteng makan pion H6, mengadu benteng. Setelah benteng makan benteng, pion makan benteng, dan pion akan maju untuk promosi. Jadi ayo kita kembali. Di sini tanpa nama memilih pion maju ke G6, dan Carson benteng makan pion H6, mengadu benteng. Lanjut benteng makan benteng, dan pion makan benteng. Menteri makan pion F6. Kemudian menteri ke H3. Mensupport pion untuk maju. Coba kita lihat. Sekarang tanpa nama akan disibukkan dengan pion ini. Lanjut raja ke E7. Agar benteng ke D8 membantu, Carson kuda ke G4. Menyerang menteri. Dari sini jika menteri mundur ke H8, maka menteri akan ke H4. Skak. Jika diblok dengan pion, kuda akan memakan pion E5. Jadi, ayo kita kembali. Di sini tanpa nama memainkan langkah yang sangat baik, yaitu menteri ke F4. Jika menteri ke H4 melakukan skak, pion akan memblok. Lanjut Carson, pion ke H7. Benteng ke D8. Ide tanpa nama di sini jika pion maju promosi menteri, maka benteng makan menteri, menteri makan benteng, dan menteri makan kuda. Sekarang menteri menyerang gajah dan ancaman skakmat menteri ke E2. Tentu posisi yang tidak menguntungkan bagi Carson. Jadi ayo kita kembali. Jadi di posisi ini Carson melanjutkan dengan kuda ke E3. Persiapan kuda akan ke D5 dan langkah agresif dari tanpa nama gajah ke C8 menyerang menteri. Carson pion maju promosi menteri. Tanpa nama gajah makan menteri. Menteri makan gajah. Raja ke F8. Agar tidak terkena skak kuda, kuda tetap ke D5, menyerang menteri, tapi bukan hanya itu, juga ancaman skakmat jika menteri ke H8. Jadi terpaksalah benteng makan kuda, dan pion C makan benteng. Sekarang Carson sudah unggul 1 benteng, lanjut raja ke G7, dan benteng mulai digerakkan ke C1. Jika kuda makan pion B2, tentu saja benteng akan memakan kuda. Jadi pion ke A5, benteng ke C4. Dan sebuah kesalahan lagi dari tanpa nama dengan membawa kuda ke B7, membukakan jalan benteng Carson ke C8. Ancaman skakmat menteri ke H8 sekarang. Coba kita perhatikan di posisi ini. Dalam permainan tanpa nama membawa menteri ke H6 mengadu menteri, haruskah langkah ini dilakukan? Coba kita kembali. Lalu bagaimana jika pion maju ke F5?
membuka jalan untuk raja, maka menteri tetap akan ke H8. Skak, setelah langkah paksa raja ke F7 dan benteng ke C7 akan langsung terjadi skakmat ya. Jadi ayo kita kembali. Lalu bagaimana jika pion maju ke G5? Membuka jalan untuk raja, maka tetap menteri ke H8. Skak, langkah paksa raja ke G6 dan benteng ke G8 juga akan terjadi skakmat. Jadi ayo kita kembali lagi. Di sini terpaksalah tanpa nama menteri ke H6 mengadu menteri, tapi Carson tidak ingin menyerahkan menterinya dengan benteng ke G8. Skak, tanpa nama terpaksa raja makan benteng dan ikhlaskan Carson menteri makan menteri. Lanjut kuda makan pion B2 dan kuda ke F3. Kuda ke C4. Kuda ke G5. Ancamannya sekarang menteri ke H7 lalu menteri bahkan pion F7 akan terjadi skakmat. Dilanjutkan tanpa nama pion maju ke G2. Skak, raja ke D1. Kuda B ke D6. Melindungi pion F7, gajah ke H3, pion ke A4, dan Carson gajah ke E6, pengorbanan gajah, pion makan gajah, dan pion makan pion. Pion ke B3, mengadu pion, Carson pion ke E7. Tanpa nama belum menyerah, kuda ke E3, skak, raja makan pion D2. Kuda D ke C4. Skak. Raja ke E2. Dan sekarang skaknya sudah habis. Setelah tanpa nama pion maju ke B2. Di sini ia pun menyerah dengan berbagai ancaman skakmat dari Carson. Pion maju promosi benteng akan terjadi skakmat. Menteri ke H7 juga akan terjadi skakmat. Atau menteri makan pion G6, skak, terpaksa raja ke H8, dan menteri ke H7 atau pion maju promosi menteri, skakmat. Baiklah semuanya, jadi seperti itulah challenge yang dilakukan Magnus Carlsen. Jika kalian suka videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan video menarik lainnya, dan sampai jumpa.